Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita next lagi ke bagian laporan keuangannya. Nah, jadi sebelumnya kita udah menjurnal, selanjutnya kita akan masuk ke dalam laporan keuangannya. Ya, buat soalnya, aku lupa bilang di video sebelumnya, kalian cek aja di description. Oke, seluruh video ini, seluruh video yang aku buat nanti soalnya ada di description pokoknya. Cek aja. Nah, jadi kita masuk ke dalam cara membuat laporannya ya. Dimulai dari LRH, LO, LPE, dan neraca. Ya secara umum itu aja sih yang sering dijadiin soal sebelum UTS ini. Mungkin nanti setelah UTS itu akan ada yang lebih panjang lagi, laporan keuangan lainnya lagi, LP-salnya mungkin nanti akan ada juga. Nggak tahu lah, kita lihat aja nanti. Tapi ya sejauh ini cuma 4 ini aja sih. Dan yang diminta di soalnya juga kalau nggak salah cuma 4 ini aja, LRH, LO, LPE, dan neraca. Jadi di video pertama ini bener-bener, ya betul ya, ini bener-bener kayak dasarnya banget sih, dasarnya banget. Kalian kalau misalnya belum bisa sama sekali, iya nonton video ini coba langsung bisa. Ya semoga ya. Jadi kita lanjut aja langsung untuk penyusunan laporan keuangannya. Pertama dimulai dari LRA. Nah di LRA ini ya buat buat template-nya kayaknya udah ada deh. Intinya template-nya ikutin aja laporan keuangan daerah mana gitu. Intinya dia itu mencakup pendapatan yang pertama kan. Di LRA itu ada pendapatan. Yang kedua itu belanja. Belanja itu ada dua kalau di SKPD. Ada tidak langsung sama belanja langsung. Ya. Terus nanti akan ketemu surplus atau defisit. Gitu aja sih. Sesimpel itu sih. Nggak ada yang aneh-aneh gitu loh. Pendapatannya bisa aja nih ada pendapatan pajak juga nanti. Atau ada lain-lain pendapatan juga atau PAD. Jadi untuk pendapatannya ini nanti macam-macam ya. Bisa ada pendapatan pajak, ada retribusi. Kalau ini kan retribusi aja kan. Nah untuk belanjanya juga, belanjanya kira-kira cuma ini aja sih. Nanti ini sebenarnya di bawahnya ada lagi nih silpa atau sikpa gitu kan. Tapi di sini nggak perlu sampai sejauh itu sih kayaknya sih. Kita cuma pengen lihat surplus atau defisitnya aja. Nah, oke. Jadi dimulai dari laporan realisasi anggaran. Nah, kalau buat laporan realisasi anggaran ini sendiri, kalian lihat di jurnal bagian kasnya aja. Jurnal SAPA nih, atau SAPA ya kalau nggak salah ya. Atau SAPA di jurnal bagian kas aja. Jadi angka-angka buat ngisi belanja, apa namanya nih, belanja tidak langsung, belanja langsung, pendapatan, itu kalian ambil dari SAPA aja. Dari yang kas aja, jurnal kas. Ya. Misal, pertama di sini ada anggarannya. Anggaran ini ya sesuai DIPA-nya, harusnya di jurnal dulu nggak sih di awal itu. Saya bentar ya. Nah ini anggaran itu ada di sini nih, bukan DIPA, DPA. SKPD itu DPA ya, maaf. Kalian lihat di DPA-nya aja, ini retribusi 85 juta ya kan, dianggarkan 85 juta, di sini anggaran 85 juta. Terus belanja gaji dan tunjangan di sini dianggarinnya kita berapa, 1450 ya, 1450 dan seterusnya. Kalian lanjutin aja sampai bawah. Dan di bagian surplus atau defisit, cara menghitungnya adalah pendapatan dikurangi belanja. Ya, di sini nggak ada pembiayaan juga sih. Pendapatan dikurangi belanja nanti dapat hasilnya negatif. Kalau negatif berarti di sini defisit. Ya, jadi belanja kita lebih besar daripada pendapatan yang kita peroleh. Gitu. Nah selanjutnya untuk di bagian realisasi, nah ini yang kita lihat dari jurnal kita. Misalnya pendapatan retribusi, lihat di jurnal bagian kas aja. Iya, saya 88.500 ya, jurnal. Nah, yang pendapatan mana, pendapatan retribusi di jurnal kas aja lihatnya. Gak usah jauh-jauh. Nah, ini, terus ada lagi nggak? Ditambah berapa gitu, ada lagi nggak misalnya? Nggak ada kan? Udah habis semua kan? Ya udah berarti itu aja. Gitu. Ya oke aja. Nah, terus belanja gaji dan tunjangan, ini juga sama nih. Kita lihat di bagian jurnal kasnya aja, nggak usah kemana-mana. Kalau buat ngisi LRK. Gaji dan tunjangan itu yang ini ya. Nih, sama nggak sih sama tadi? Ya sama kok. Nah, terus selanjutnya belanja pegawai ini juga sama. Cari aja di bagian buku kas atau jurnal sapanya ini. Tadi belanja apa sih? Belanja pegawai, belanja pegawai, belanja pegawai. Belanja pegawai. Belanja pegawai yang honor ya mungkin ya. Belanja pegawai ditambah nih ada dua nih sama ini. Ya kan? Udah, kita enter aja. Nah,
Jadi kalian terusin aja sampai bawah, nanti di total nih jumlah belanjanya berapa. Jumlah belanjanya itu antara belanja tidak langsung sampai dengan belanja langsung. Ya, kalian jumlah, nanti ketemu defisitnya berapa. Defisitnya itu pendapatannya, total pendapatannya berapa dikurangi sama total belanjanya. Nanti ketemu nih. Nah, inilah 1.629.950.000. Inilah defisit kita di tahun 2015 gitu. Nah, ini harusnya ada kolom persentase nggak sih kalau nggak salah? Kalau misalnya ada kolom persentase ya, berarti cara nyari persentasenya realisasi dibagi sama anggarannya. Ya, gini ya, dikali 100, jangan lupa. Dikali 100, dikali 100. Nah, jadinya 104%. Ini misal persentase ya, tapi nggak tahu ada persentasenya atau enggak. Harusnya sih ada persentase sih, 104%. Nah, terus ke bawahnya juga nih sama, di persentasein. Nah, ini 95%. Berarti belanjanya 95% dari anggarannya. Nah, ini juga belanjanya berarti 98% dari anggarannya. Gitu sih. Gini aja ya, LRA nggak ada masalah, aku rasa kayak aman banget. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam LO. Nah, di LO ini kebalikannya dari LRA. Kalau di laporan realisasi anggaran, kita melihat jurnal bagian kas saja. Nah, tapi kalau di LO itu kita melihat di bagian jurnal akrual atau SAK aja. Oke? Jadi LO ini udah ada template-nya lah ya. Ya kalian tinggal lihat aja apa-apa aja. Intinya di LO itu mencakup pendapatan dan beban. Kalau di LRH pendapatan dan belanja. Kalau di LO pendapatan dan beban. Dan ada komponen-komponen lainnya yang aku nggak hafal gitu. Tapi kalau buat kita ngerjain soal, sejauh ini sebanyak soal yang aku kerjain, nggak banyak sih, cuma dikit sih. Itu ya cuma standar-standar aja kayak gini-gini aja gitu loh. Pendapatan, beban-beban, udah nggak yang aneh-aneh sih. Belum ada yang aneh-aneh. Oke, kalian lihatlah di PPT template-nya apa aja gitu loh yang ada di LO yang ada gitu. Aku nggak hafal juga sama. Nah, pertama itu ada pendapatan. Pendapatannya di sini adalah retribusi. Kita lihat dari, oh dia cuma satu baris saja ya, dari jurnal yang akrual yang sebelah kiri, bukan jurnal kas. Kalau buat LO, berarti pendapatan retribusi itu ada di deal. Mana ya? Pendapatan retribusi. Oh, sendiri yang bingung sih. Nah ini nih, ya. 8.500.000. Oke. Nah, terus beban-beban juga nih sama. Kalian beban gaji dan tunjangan nih. Kalian lihat di jurnal akrual aja atau SAK aja. Gak usah kemana-mana, gak usah jauh-jauh. Nah ini kan. Terus beban honor nih. Ada di mana beban honor? Saya bentar. Beban honor tak cari dulu ini ya. Satu. Ada lagi enggak? Ini ada lagi nih. Tambah dua. Di bawahnya ada lagi enggak? Enggak ada kan? Oke, selesai gitu. Nanti di total bebannya berapa nanti ketemu nih. Surplus atau defisit LO. Kalau hasilnya negatif berarti dia LO-nya defisit. Kalau hasilnya surplus berarti dia LO-nya positif gitu loh. Nah, surplus atau defisit ini dihitung dari mana? Dari pendapatannya berapa? Ini pendapatan retribusi ya. Pendapatan dikurangi sama beban. Ya, hampir sama konsepnya sama kayak LR. Hampir sama. Nah, selanjutnya kita ngitung yang namanya RKPPKD ya. RKPPKD ini akun ekuitas saldo normalnya di kredit ya. Kenapa kita perlu hitung RKPPKD? Karena ini tuh dibutuhkan nanti ketika kita buat bikin LPE ya. Di sini lihat bisa kalian lihat sendiri ada RKPPKD. Nah, di RKPPKD ini cara ngitungnya gimana? Nah, cara ngitungnya kita lihat saldo RKPPKD di jurnal akrual. Oke. Di jurnal akrual bukan di jurnal kas. Nah, oke. Kita coba input ya one by one. Nah, pertama nih RKPPKD itu ada di mana aja nih ya. Di ini kok A sih? Apa sih A B C D E? Nah, pertama kita lihat dulu aja deh. Intinya di akrual ya, dia tuh di akrual ya. Nah, pertama ini ya, di transaksi B nih, 75 juta. Udah nih 75 juta kan. Posisinya di kredit ya. Saldo normalnya dia tuh di kredit. Terus di transaksi C 1387 nih. Ya, kita lihat lagi. 1387 udah aman. Nah, selanjutnya ada lagi nih 110 juta di kredit. 110 juta. Terus lanjut lagi. Mana lagi ya KPPKD. Nah, di debit nih 88.500. Ya kan 88.500. Oke. Terus ada lagi nggak? Nah, ada lagi nih di kredit 182.500. Nih, ada lagi nggak? Dicek lagi. Ceknya di akrual aja. Nih, 45.500 di debit ya.
45.500 di debit. Oke. Nah, nanti di total nih, dia saldo normal di kredit. Jadi kalau di kredit itu dia itu berarti positif dong, karena saldo normal di kredit RKPPKD ini. Nah, jadi nanti kita jumlah aja, ini berapa hasilnya. Berarti ini yang kredit dikurangi sama yang debit. Nanti dapat 16250,950. Nah, hasil ini ya nanti akan sama dengan sama surplus atau defisit daripada LRK. Lihat ya. 1620950 kan. 1620950 kan. Oke? Ya, jadi sama ya hasilnya ya. 1620950, 1620950 ya. Itu bisa menjadi apa ya? Salah satu cara kita ngecek jawaban kita tuh udah benar atau enggak sih. Tapi nggak pasti juga ketika dia sama ininya benar, nggak pasti juga. Tapi ya secara umum itu betul gitu loh. Oke, jadi bisa ngecek nih saldo KPPKD sama LRK. Ya dicocokin nanti sama atau enggak. Kalau enggak sama, kemungkinan ada yang beda. Kemungkinan kalian ada yang salah nulis, ada yang salah hitung mungkin. Kemungkinan loh ya, nggak pasti. Karena aku pun, ya aku sama ini ngerjain aman-aman aja gitu loh. Nggak ada masalah sama sekali. Belum nemuin kasus ketika dia itu beda gitu loh hasilnya. Oke. Nah, dia kenapa sama? Karena RKPPKD ini di akrual. Kita kan ngitung dari akrual ya. Di akrual itu dia itu kan RKPPKD ini berkaitan sama transaksi kas nggak sih? Jadi kalau misalnya ada transaksi RKPPKD pasti di bagian kasnya itu pasti kita tulis juga kan, kecuali cuma perpindahan uang aja dari BUD ke SKPD kayak kayak UP gitu kan. Sisanya ya deh kayak secara rata-rata tuh ya mereka tuh ada gitu loh di sebelah kanan dia juga ada, di sebelah sini juga ada. Jadi ya secara umum mereka tuh akan sama harusnya. Nah, saldo RKPPKD ini buat apa? Ini nanti akan masuk ke dalam LPE. Nih, ya, akan masuk ke dalam LPE saldonya. Oke, saldo RKPPKD nanti akan sama dengan LRK ya. Defisit atau surplusnya LRK. Angkanya ya sama nanti. Nah, selanjutnya kita masuk ke LPE. Nah, di LPE pertama ada ekuitas awal tahun. Ekuitas awal tahun ini nanti didapat dari neraca kalian di sini. Ada nggak nih ekuitasnya? Kalau nggak ada berarti kita ngitung sendiri loh. Nah ini ya, berarti ini nggak ada kan? Nah ini kita bisa ngitung sendiri aja. Intinya adalah kan aset liabilities tambah equity kan, tambah equity kan. Saya bentar deh. Ini kok putih-putih gini sih? Aduh salah. Intinya kan aset sama dengan liabilities tambah ekuitas kan. Jadi di sini aset semua nih. Ya, nah ini kan akun aset semua nih. Ini liabilitiesnya nggak ada nol kan. Asetnya berapa nih kita total? Kalau di total ini berapa ya? Saya tak hitung segini lah ya. Coba tapi coba tak hitung dulu. Sama dengan 1.200.000 ditambah 875 ditambah 750 juta ya. Ditambah berapa lagi nih? 2,4 M ya. Nah, ini hasilnya kan. Jadi hasil asetnya itu segini. Nah, berarti gini, saya benar. Tak kasih tahu konsepnya. Berarti asetnya segini kan. Asetnya 4 M 26.200.000 kan. Nilai asetnya segitu. Nah, terus sama dengan liabilitiesnya berapa? 0. Tambah ekuitas. Ya. Berarti ekuitasnya adalah ya sama dengan ini karena liabilitiesnya 0. Ya. Sama dengan 4026.200. Itulah ekuitas kita pada awal tahun 2015. Jadi di sini bisa kita isi. Saya tak hapus dulu ya. Jadi di bagian ekuitas awal tahunnya ini bisa kita isi ya sebesar 4.26.200.000 rupiah. Nah selanjutnya ada koreksi ya, ada koreksi. Jadi tadi kan di awal kita mengoreksi ini ya, mengoreksi penyusutan ya, penyusutan retroaktif ya, atau apa sih tadi namanya yang berlaku surut itu. Ini ada koreksi penyusutan.
Nah, ini harus dimasukin. Dimasukin sebesar saldo apa? Sebesar saldo ini, yang ekuitas ini nih. Ya, sebesar saldo ekuitas ini. Kalau misalnya dia di debit ekuitasnya, kalau nggak salah dia itu jadinya minus deh di sini. Nah, ya kan? Jadi minus kan? Kenapa gitu? Karena di sini kita itu ingin mencari apa ya? Ekuitas kan, laporan perubahan ekuitas. Ekuitas itu saldo normal di kredit gitu loh. Jadi semua yang ada di sini harusnya itu di kredit gitu loh. Ya. Jadi ketika dia koreksinya ini di debit, ya, ini di debit kan, maka di LPE-nya di sini kita tulis negatif gitu loh. Jadi itulah kenapa alasan di sini negatif. Karena ini kan akun ekuitas semua nih ada di sini nih, ya. Jadi kita koreksi penyusutan retroaktifnya. Penyusutannya ini 708 juta. Ya, tapi dia karena di debit saldo normalnya kan di kredit kan ekuitas ini, maka kita tulis negatif di LPE-nya. Itu. Nah, udah nggak ada ya, seingatku cuma ini aja yang ada koreksi. Nanti kalau misalnya ada koreksi belanja, terus ada koreksi apa lagi, pendapatan, kalian masukin juga di bagian LPS ini. Yang dimasukin sebesar apa? Sebesar nilai akun ekuitasnya ini, gitu. Ya. Nah, selanjutnya, nih surplus atau defisit LO. Nah, ini di LO ini ya. Kalian masukin aja nih surplus atau defisit LO-nya berapa. Nah, selanjutnya, nah ini saldo RKPPKD. Ya, kalian masukin. Yang tadi udah kalian hitung nih. Saldo RKPPKD ini saldonya di kredit kan. Kreditnya lebih banyak daripada debitnya. Berarti di kredit, berarti dia ya positif. Gitu. Kalau misalnya dia lebih banyak di debitnya, ya maka dari itu di sini akan negatif gitu. Ya. Nah terus ini hasil penjumlahan aja antara ini sama ini. Ya, yang bagian ini nih hasil penjumlahan aja antara ini sama ini. Nanti ekuitas akhir tahun ya itu ya tinggal disum aja, dijumlahin aja gitu sebenarnya, tinggal dijumlahin aja antara saldo ini sama ini ya. Ekuitas awal tahun, koreksi, surplus atau defisit dan RKPPKD. Tinggal kalian jumlahkan aja. Kalau yang dia minus ya berarti di kredit gitu loh. Di kredit. Berarti dikurangin gitu loh. Kayak ini juga kan nih LO kan, berarti dikurangin gitu loh. Ya, jadi saldo ekuitas kita akhir tahun itu sebesar 3M282.750.000 rupiah. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam neraca. Itu LPE ya, LPE. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam neraca. Aku benar-benar nggak tahu ini apa. Maksudku aku nggak ngecek sama sekali ini jawabannya betul atau enggak sih. Tapi sejauh ini kita koreksi sama-sama. Insya Allah betul sih, semuanya masih masuk sih. Nah, untuk neraca ini kalian lihat aja lah. Intinya kalian lihat aja akun-akun yang berkaitan, akun-akun yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Oke. Nah, kalian lihatnya di jurnal di bagian akrual. Oke. Jadi jurnal kas ini buat LRK aja sih. Buat LRK aja nggak sih? Nggak tahu deh. Nggak tahu deh. Tapi intinya neraca itu kalian lihat dari jurnal akrualnya. Oke. Atau jurnal SAK-nya. Nah, neraca yang pertama nih ada kas di bendera pengeluarannya. Masih ada sisa nggak kas di bendera pengeluarannya? Pertama lihat dulu nih di neraca saldo kalian. Ada nggak akun kas di bendera pengeluaran? Nggak ada kan? Yaudah, kalau nggak ada di neraca saldo, kita lihat nih di jurnal SAK kita, di akrual kita. Ada nggak kas di bendera pengeluaran? Nah, ada nih 75 juta, ya kan? 75 juta, terus kas di bendera pengeluaran ada lagi nggak? Nah, ini 182.500 ini 0, terus kas di bendera pengeluaran dibelanjain 45.500, terus di enggak dibelanjain ini 29.450, terus di stok kas negara 45.550. Jadi bendera pengeluaran udah nggak megang kas sama sekali di sini. Berarti saldonya adalah 0. Nah, terus persediaannya kita lihat juga nih di neraca saldo kita persediaan ada 1,2 ya 1.200.000. Terus di jurnal berapa? Coba kita hitung ya. 1.200.000. Terus ditambah atau dikurangin deh nih, kita lihat ya di jurnalnya, jurnal akrualnya. Yang terkait sama akun persediaan kalian cari aja. Yang akun persediaan ada di mana gitu kan. Nih, ini di debit ya, di debit berarti ditambah saldo normal aset itu di debit ditambah. Nah, sama kan 1.750.000. Nah, aset tetap ini tanahnya kita lihat di sini ada nggak? Ada nih 875 juta.
Di jurnal itu nggak ada tadi. Aku masih ingat nggak ada di jurnal. Ya udah kita masukin aja 875 juta. Terus peralatan dan mesin kalian lihat juga di sini. Ada nggak? Ada kan 750 juta. Nah, berarti 750 juta ya. Ditambah sama tadi kok nggak salah ada dia peralatan dan mesin tuh. Di jurnal akrualnya kalian cari aja. Ini peralatan dan mesin tambah. Nah, jadi 860 juta. Nah, gedung dan bangunan ini kalian cek juga di sini ada kan 2,4 M di neraca saldonya. Setelah itu kalian lihat di jurnalnya. Gedung dan bangunan itu nggak ada di sini. Ya, kalau nggak ada ya udah kita skip aja berarti 2,4 M. Nah, terus akumulasi penyusutan aset tetap. Nah, akumulasi penyusutan aset tetap dia emang masuk ke dalam akun aset ya. Tapi dia saldo normal di kredit. Maka dari itu dia di sini minus ya. Karena saldo normal di kredit dia itu sebagai pengurang daripada nilai suatu aset tetap. Gitu loh. Itu akumulasi penyusutan aset tetap. Jadi misal misal kita punya HP nih. Setelah kita pakai 1 tahun, itu nilainya berkurang sebesar 1 juta. Berarti penyusutannya 1 juta kan? Kita belinya 2 juta. Nah, berarti 2 juta dikurangi 1 juta, itu nilai HP kita itu tinggal 1 juta lagi. Paham kan? Jadi yang namanya akumulasi penyusutan aset tetap, ini dia tuh sebagai pengurang daripada nilai aset tetap itu sendiri. Nah, ini akumulasi penyusutan aset tetapnya bisa dilihat di neraca saldo dulu ada atau enggak. Di sini enggak ada kan? Nah, terus kita masukin dari sini ada nggak nih akumulasi penyusutan aset tetap? Nah, ada nih 146 juta. Berarti ini minus ya. Karena dia masuk di bagian aset. Aset itu saldo normalnya di debit. Sedangkan akun ini khusus untuk akun akumulasi penyusutan aset tetap. Dia itu saldo normalnya di kredit. Ya, maka dari itu dia di sini hasilnya minus. Oke. Nah, berarti ya ini kita coba ya. Ini terus ada lagi nggak? Minus ya. Kita minus. Kalau dia di kredit kita minusin aja. Ada lagi nggak penyusutan aset tetap? Akumulasi penyusutan aset tetap. Oh ini nih, yang awal ini nih. Nah, ya jadi gitu ya. Nah, total aset tetapnya ada berapa? Nah, terus total asetnya nih. Di total, jadi 3,282,750. Nah, tadi kewajibannya itu nggak ada kan. Nah, terus ekuitas, ini kalian ambil dari LPE aja. Kalian ambil dari LPE yang ekuitas akhir tahun ini. Oke, ya. Terus di total nih, antara kewajiban sama ekuitasnya. Nanti dapatlah angkanya. Oke. Jadi angka dari aset, jadi balik lagi ke hukum awal kan. Hukumnya adalah aset sama dengan hutang ditambah ekuitas. Jadi nilai daripada aset ini ya, nilai daripada aset ini itu akan sama dengan nilai daripada ini, gitu loh. Ya, jadi gitu aja untuk penyusutan laporan. Ya semoga bisa membantu lah ya. Nanti next kita akan coba cari soal yang lebih gitu loh ya. Ini benar-benar dasarnya banget. Kalian berada di video yang tepat kalau misalnya baru belajar banget. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.